Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ganan Biswaji. Saya dari kelas sore, yaitu C3.2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logika fusi. Untuk model yang Tsukamoto. Dari logika fusi itu banyak sekali modelnya, tapi saya mengambil yang Tsukamoto. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang Tsukamoto. Nah, itu pengertiannya, logika fusi Tsukamoto ya, metode Tsukamoto. Pengertian, fusi Tsukamoto merupakan salah satu metode dari fusi inference system ya, di mana pada metode Tsukamoto setiap konsekuen pada aturan berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kelebihan dari metode Tsukamoto yaitu bersifat intuitif dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Itu untuk pengertian. Dan yang kedua, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah logika fusi Tsukamoto, metode Tsukamoto. Oke, yang pertama itu ada fusikasi, ya proses mengubah input the gas script input menjadi nilai derajat keanggotaan dalam himpunan fusi. Yang kedua, rule evaluation atau inferensi, yaitu proses menentukan nilai freezing strike untuk setiap aturan fusi berdasarkan derajat keanggotaan input. Itu seperti itu lambangnya itu seperti A ya. Terus yang ketiga itu defusikasi atau dalam artian proses mengubah output fusi menjadi nilai-nilai gas script output menggunakan rata-rata berbobot dari inference. Selanjutnya ada studi kasus ya. Ini untuk soalnya ya teman-teman. Sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 8.000 barang per hari. Namun pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak dari 3.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 1.000 barang per hari dan titik terendahnya yaitu 500 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum yaitu 10.000 barang per hari dan minimalnya 4.000 barang per hari. Apabila proses produksi pabrik tersebut menggunakan aturan fusi sebagai berikut. A1 if permintaan banyak and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Dan A2 if permintaan sedikit and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. A3 if permintaan sedikit and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. A4 if permintaan banyak and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 6.000 barang dan persediaan di gudang masih 6.000 barang. 600 barang, sorry. Ya, kita akan menghitung dengan metode fusi yaitu Tsukamoto ya. Untuk yang pertama, penyelesaian studi kasus ya. Yang pertama kita menggunakan cara fusikasi ya. Satu, permintaan terdiri atas dua himpunan. Fusi yaitu banyak dan juga sedikit ya. Jadi itu ada permintaan antara banyak dan sedikit. Dan di sini ada tabelnya, ada grafiknya, grafik dari sedikit dan banyaknya permintaan barang ya. Nilai keanggotaan di situ sedikit 6.000 dan 8.000 kurangi 6.000, 8.000 kurangi 3.000 dalam kurung ya. Hasilnya 0,4. Dan permintaan yang banyak itu 6.000 dalam kurung 6.000, 6.000 kurangi 3.000, garis miring ya dibagi ya. Di dalam kurung 8.000 kurangi 3.000. Hasilnya 0,6. Dan selanjutnya fusikasi ya, masih fusikasi ya. Satu, persediaan terdiri atas dua himpunan fusi yaitu banyak dan sedikit. Dan untuk diagramnya ada di ini ya. Bisa dilihat teman-teman. Nilai keanggotaan sedikit 600, terus itu di sini nggak kelihatan. 1.500 dan 1.000 kurangi 500 hasilnya 0,8 ya dibagi itu ya. Terus 600 kurangi 500 dibagi 1.000 kurangi 500 hasilnya 0,2. Oke, itu yang paling banyak ya. Terus yang kedua, yang ketiga ya fusikasi produk barang. Nilai keanggotaan itu diagram di situ ya. Ya, ini bukan diagram ya. Jadi ininya di sini barang berkurang yaitu 4.000. Terus 1.000 dibagi 10.000 kurangi 4.000
Terus ini untuk hasilnya yaitu 0 sampai dengan kurang lebih ya lebih dari 10.000 lah. Terus untuk barang yang bertambah sekian ya. Selanjutnya ada inferensi ya, yaitu kita dibuat juga bertambah berkurang. Terus untuk persediaan itu juga sama. Kita hanya tadi dari diagramnya. Sama, kita masuk. Nah, terus ada yang ketiga yaitu defusifikasi ya, atau straight apprenticeship. Ini straight ya, solusinya ini rumusnya. Terus berikutnya ketemu hasil final itu, dan itu untuk logika fusi tentang metode Tsukamoto. Untuk dari saya itu mungkin ya, mungkin ada kekurangan kata-kata yang mungkin belibet ataupun juga salah ataupun juga menyinggung oleh teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.